Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jamaah ngaji kolbu, para muridin, para salikin yang sedang bersuluk, beruzlah, khalwat di Pasulukan, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur pada Allah. Biqaulina alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita akan melanjutkan masih tentang ru'yatillah, liqa'illah, wajhallah. Ini mungkin satu kali pertemuan lagi ini tentang janji Allah, orang-orang tertentu akan berjumpa dengan saya, kata Allah, yaumi fil jannah. Dan menurut Allah, orang-orang itu yang hatinya bersih dan ditafsirkan adalah orang yang bertarekoh. Orang yang bertarekoh diberi kesempatan untuk liqa, untuk wajhallah, untuk liqa wajhallah, jadi bertemu Allah. Bertemu Allahnya pakai apa? Yang pertama adalah la biwa wasitatin, tidak ada penghalang nanti di yaumil akhir. Kalau di dunia kita ketemu Allah musyahadah di dalam sifat-sifatnya itu yang nurun, yang menyinari di dalam nur kolbi kita. Berarti itu pantulan al-miskat, al-misbah, an-nurul minallah, dan itu memantulkan di dalam hati kita, itu nurul kolbi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, li'anna fi alimid dzat tahtarikul wasanitu wa yamkhuna wala yasma'u fi dzalika ghairillah ta'ala. Kemarin kita sebutkan, ketemu kita Allah itu melihatnya adalah fi alami sifat Allah, la fi alami dzat, tidak di dalam zat, karena zat itu adalah hanya Allah yang tahu, dan siapapun akan musnah kalau kita berhubungan, karena nggak mungkin zat Allah adalah yang tidak bisa sampai ke sana illa ghairul ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Bapak sekalian itu ya, jadi kita insya Allah akan bisa ketemu Allah di yaumil akhir. Kita lanjutkan, itu terakhir ngaji kita terakhir. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulmiya fitarin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Robku dengan Robku. Ini orang akan mengatakan, wah Rasulullah wahdatul wujud, al-ittihad. Rasulullah
manunggaling kawula Gusti. Pengertiannya bukan itu. Pengertiannya adalah wahdatus syuhud, yaitu menyaksikan terhadap cahaya Allah di dalam iluminasi yang masuk di dalam diri Rasulullah. Jadi kalau kita melihat cermin itu persis dengan kita, maka cermin bukan kita. Jadi kalau cahaya Allah, nurullah masuk di dalam diri kita bukan Tuhan. Tuhan adalah tetap yang ada di cermin utamanya itu. Kita bukan Allah itu sendiri. Karena itu Rasulullah mengatakan, araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Rabbku dengan Rabbku. Ya, dengan cermin Allah. Aku menjadi cermin bagi umatku karena akan memberikan syafaat, karena aku dicermini oleh Allah. Panjenengan juga seperti itu. Kalau nurul qalbinya sudah bersih, maka itu ada pantulan al-miskat, al-misbah minallah, dan itu menjadi akan masuk di dalam cahaya di dalam diri kita. Artinya apa? Dari apa yang disampaikan sabda Rasulullah, ayyi binuri rabbi. Karena Rasulullah selalu mendapatkan cahaya Allah. Karena Rasulullah sudah menjadi apa? Menjadi mahramnya, yang tidak ada hijab antara Rasulullah dengan Allah. Sudah, ya seperti suami istri kan sudah kumpul bendino, sudah tahu. Nah, gitulah. Jadi itu Bapak sekalian ya. Wa haqiqatul insan mahramun lidzalikan nur. Manusia sejati wa haqiqatul insan. Ma huwa haqiqatul insan? Yaitu kembali kepada ahsanut takwim. Ketika kita dilahirkan dalam keadaan sebaik-baik ciptaan, tapi manusia rata-rata kembali ke alam jismi, alam jisim. Makan, tidur, kumpul, senggama, buang BAB, itu alam jismi. Manusia yang sejati, al-haqiqatu insan, mahramun, itu semua karena dicintai mahramnya, karena dihormati, lidzalikan nur, karena cahaya Allah itu. Jadi para salikin, para hadirin, para sahabat, kalau kita mau mendapatkan nur Allah, maka kita harus membersihkan jiwa kita agar al-misbah mendapatkan apa tadi, cahaya Allah memantulkan dalam cahaya kita. Kalau dalam hati kita itu enggak ada kebersihan, enggak mungkin memantulkan. Itu ya Bapak sekalian ya. Lidzalikan nur, itu semua karena cahayanya Allah. Kama qala Rasulullah Ta'ala fi hadil qudsi, seperti yang disabdakan, difirmankan oleh Allah di dalam hadis qudsi. Beliau Rasulullah berfirman, al insanu sirriyu wa ana sirruhu. Manusia adalah sirriku dan aku adalah sirinya manusia. Kalau sudah manusia itu bersih, artinya kembali ke alam kurbah, alam sirrun, bukan hanya alam jismun sultani, bukan, tapi kembali kepada alam kurbah, alam tiflul ma'ani, ketika saat kita dilahirkan, dan itulah aksanut takwim. Tapi seringkali karena tidak mampu menjaga aksanut takwim, menjadi asfala safilin. Kebanyakan manusia kembali makomnya itu asfala safilin. Karena tidak mengenal Allah, tidak membersihkan jiwanya, tidak mau berzikir mutawamah, tidak menjalani tarekoh, maka dengan demikian itu yang menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah juga bersabda, anna minallahi ta'ala wal mu'minuna minni.
Ini perlu kita renungkan ya. Ana minallah. Aku Muhammad dari Allah. Wal mu'minuna minni, dan orang-orang yang mukmin, orang yang bersih hatinya itu dari saya. Bukan Rasulullah itu Allah, bukan. Karena Allah mendapatkan nur dari Allah. Karena Muhammad mendapatkan nurullah, itu akhirnya Muhammadun nurullah kan? La ilaha illallah Muhammadun nurullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Muhammadun Syafiullah. Itu yang kita baca setelah apa? Setelah kita doa, setelah zikir itu kan? Ya, Rasul Allah, yang dicintai Allah, yang dibersihkan Allah, cahaya Allah, itu ya. Maka dengan demikian beliau mengatakan ana minal ta'ala wal mu'minuna minni. Ya. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, wa qala ta'ala al-qudsi, khalaqtu Muhammadan min nuri wajhi. Khalaqtu Muhammadan, sesungguhnya saya menciptakan Muhammad itu apa? Min nuri wajhi, dari cahaya diriku, kata Allah. Karena apa? Cahayanya Allah memantulkan pada Rasulullah. Karena Rasulullah maksum. Tidak ada satupun yang tergores yang menjadikan penghalang nur Allah itu masuk. Kita insya Allah kalau hati kita bersih, cahaya Allah juga akan lebih mudah masuk dalam kita. Mengapa banyak orang yang bebal ya. Orang yang dablek itu, diajak nggak bisa, diajak zikir nggak bisa, diajak baca Quran sulit, hatinya qasat qulubuhum wa dzulmatun, itu karena tidak pernah berzikir, karena tidak ada cahaya di dalam dirinya. Jadi orang yang berthariqah adalah menjemput cahaya Allah. Amin ya rabbal alamin. Biar hati kita itu menjadi hati yang bersih, yang betul-betul bisa memantulkan. Artinya apa? Wal murati minal wajidzatul muqaddasatul muhtajalliyati fi sifati arhamiyah. Artinya khalaqtu Muhammadun min nuri wajhi, Rasulullah menjadi diciptakan karena wajahku itu artinya apa? Artinya adalah wajhi, wajah Allah, adzatul muqaddasatun, zat Allah yang maha suci itu, al-mutajalliyati, yang bertajalli, yang bertelo, yang jelas, tidak ada hijab. Dari apa? Min sifatil arhamiyah, dari sikap Rahman dan Rahimnya. Jadi itulah mengapa Rasulullah sebagai orang pilihan, karena memang hatinya bersih. Kalau kita menjadi pilihan Allah, hati kita harus bersih. Apa yang bisa menjadikan hati kita gelap? Al-qalbun dzulmah, yaitu hubbud dunya. Orang yang sangat mencintai dunia itu akan dzulmatun qalbiyyin. Orang yang akan hatinya gelap karena mencintai dunia itu. Jadi pengertiannya khalaqtu Muhammadun min nuri wajhi itu apa? Yaitu karena Rahman Rahimnya, rahmat Allah diberikan, basa Jawanya itu di bleknya loh, wes tak kena kabeh, kan gitu kan? Saya kasihkan. Dari Rasulullah itu adalah cermin Allah. Karena memang apa? Hatinya bersih. Maksud Rasulullah, Bapak sekalian, mau Isra Mi'raj kan dibersihkan, baru bisa naik. Panjenengan kita semua, ya sahabat-sahabat saya yang ada di mana, yang di Zoom ini, kalau mau diangkat derajatnya, buka hatimu. Dengan apa? Zikir. Dengan apa? Tawajuhan. Dengan cara apa? Taqarrub, dan taqarrub tawajuhan yang bermudawamah, itu adalah bertarekat. Rasulullah sendiri dioperasi hatinya biar bersih sampai Mi'raj. Padahal kita akan as-sholatu
mi'rajul mukminin. Lah kita sedang mau mi'raj dengan sholat. Kalau hati kita nggak bersih, nggak ngempek itu. Tomat, habis tobat komat. Ya, tobatnya tobat tomat, habis tobat kumat. Ya. Kapoknya kapok lombok ya. Nah itu apa? Karena kita tidak membersihkan hati. Jadi Rahman Rahimnya Allah itu disampaikan pada Rasulullah sehingga tajalli. Jadi Bapak sekalian kalau berthariqah itu dalam rangka apa? Takhalli, tajalli. Takhalli mengosongkan diri fanailah. Tahalli menyibukkan istighol kita, menyibukkan diri kita itu hanya pada Allah. Kerja Allah sambil zikir, jalan, masak, semua tidak ada yang lepas dari diri kita itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru itu tajalli. Tajalli tiada lain adalah mukasyafah yang disingkapkan, didendahkan hijab-hijab kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Rasulullah, kama qala ta'ala fi hadil qudsi, sabaqat rahmati adzabi. Sampai Allah mengatakan di dalam firman hadis qudusnya itu apa? Sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku itu mendahului dari marahku, murkaku. Saking senengnya pada Rasulullah sehingga nggak pernah itu dimarahi. Paling diingatkan, umatmu macam-macam, yang sabar kalau berdakwah, paling gitu kan, jangan memaksa gitu. Senyum kalau berdakwah. Islam itu rahmah, bukan Islam itu marah. Islam itu merangkul, bukan memukul. Ini ada sekelompok yang dakwahnya marah-marah melulu. Gimana mau masuk dalam hati? Ya, saya nggak usah sebut itu ya. Jadi beliau mengatakan sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku itu lebih mendahului dari murkaku, ya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Rasulullah bersabda, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sesungguhnya aku mengutus engkau wahai Muhammad tiadalah sebagai rahmat bagi semua alam. Karena rahmat Allah rahmani, rahman rahimnya sudah diberikan oleh Allah, maka Rasulullah diutus untuk merahmati sebagai semua alam. Jadi hierarkisnya seperti itu. Karena Allah telah memilih manusia yang sejati. Manusia yang sejati tadi apa kan sudah saya bahas. Orang yang hatinya bersih. Ya. Karena itu Rasulullah bersih, kemudian diutus sebagai rahmat bagi alam. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Ya. Telah datang kepadamu sekalian cahaya, nurun. Nurun itu artinya cahayanya dari Rasulullah. Setelah mendapatkan cahaya dari Allah. Nurun itu cahaya Muhammad. Ya. Artinya qad ja'akum minallah, dan telah datang dari Allah apa? Nurun, Muhammad, yang mencahaya, yang melentarai. Kan itu kemarin kita katakan kan, al-ulama warasatul anbiya, bukan al-nasabu warasatul anbiya. Allah tidak akan melihat nasab. Yang dilihat adalah amalnya. Tidak usah ngagung-ngagungkan nasab kita. Aku dzurriyyah, di dalam saya mengalir, ya memang mengalir darah, nggak ada manusia nggak mengalir darah. Jadi maka dengan demikian inilah telah datang kepada sebagai sekalian cahaya, yaitu Nabi Muhammad. Apa? Wa kitabum mubin, dan kitab yang nyata dalam hal ini adalah Al-Quran, menjadi pegangan kita. Kita berthariqah adalah menjalankan Al-Quran. Al-Quran ada namanya muhasabah, sirun, taubat, mujahadah, mukasafah, apa lagi? Toharoh. Semua Al-Quran. Nah, penjalanan Al-Quran dalam arti membersihkan jiwa itu ya tarikat ini. Jadi tarikat adalah
menjalankan, mengoperasikan dari Al-Quran dan hadis. Jangan salah. Wah, kata Thariqah nggak ada di Al-Quran. Siapa bilang Thariqah nggak ada di Al-Quran? Banyak ayat yang menerangkan tentang Thariqah di jalan yang ada di Al-Quran. Ini aja alasannya, males saja nyari alasan. Ya, masih males, belum mau ikut Thariqah, nyari dalil yang macam-macam itu. Ya. Jadi itu ya Bapak sekalian. Wa qala ta'ala fil hadil qudsi, dan Allah di dalam hadis qudsinya juga berfirman, laulaka lama khalaqtul aflak. Laulaka, jika bukan karenamu. Diulang lagi, laulaka, jika bukan karenamu Muhammad, lama khalaqtul aflak, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Karena itu yang disebut Muhammadun Nurullah itu di sini. Karena memang Nur Muhammad itu memang ada setelah Rasulullah. Biar Nur Muhammad itu jalan, karena itu diciptakan alam. Alam itu memang menjadi rahmat bagi semua alam. Siapa yang mengrahmati? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hierarkisnya cara berpikir tentang siapa Nur Muhammad itu di sini. Ya Allah, moga-moga kita semua hati kita dijaga ya, bersih betul, kita mudawamah zikir ya. Moga-moga kita mendapatkan rahmat Allah tadi. Karena Rasul juga mengatakan, la yadkhulul jannah ma amali. Saya tidak masuk surga karena amalku loh, kata Rasulullah. Illa birahmati, karena rahmat Allah aku masuk surga. Rasulullah saja mengatakan seperti itu. Masa kita membanggakan amal yang sudah merasa cukup, sholat 5 kali waktu, sholat sunatnya kagak. Gitu sudah mengatakan dia dirinya terbaik gitu. Orang yang berthariqah saja masih ingin terus membersihkan jiwa kok. Lah, orang yang tidak berthariqah kok merasa puas. Memangnya kalau sudah kaya enak. Memangnya kalau sudah jadi pejabat merasa hebat. Apa itu pejabat? Apa itu kekayaan? Apa itu kekuasaan? Tidak ada artinya itu. Kalau sudah jadi jabatan tinggi, ini kunci surga. Lunda, kunci swarga, la ilaha illallah. Kunci swarga, la ilaha illallah. La ilaha Muhammadur Rasul, zikrun nafi isbat. Betul? Kunci surga adalah orang yang membiasakan zikir ismuzat dan nafi isbat. Zikir ismuzat dan nafi isbat itu dari mana? Thariqah. Baru paham? Oke ya, jadi dengan demikian saya mohon Bapak sekalian, para murid khususnya, dan juga ibu bapak sekalian, berzikirlah sebelum engkau dizikiri. Mautu qoblal maut, matikan nafsumu sebelum engkau mati. Siap sudah dizikiri? Apa bekal kita kalau dizikiri? Artinya sudah maut itu apa? Ya, sungguh masih sangat jauh bekal-bekal kita dibawa ke dalam amal akhirat. Bapak sekalian itu ya. Jadi dengan demikian kita sudah membahas tentang liqailah wajhullah. Siapa yang seperti itu? Disebutkan tadi hatinya yang bersih, yang terang. Karena itu pasal 10 menyebutkan fi bayanil hujubid dulmaniyatin wan nuroniyah. Pasal yang menerangkan tentang hijab yang gelap dan hijab yang bercahaya.
an-nuroniyah wal-dzulmiyah. Tinggal pilih mana. Ingin yang dolik, yang zulmah, yang gelap, atau kita yang nuroniyah, yang betul-betul bercahaya. Tentu kita ingin hati kita yang bercahaya. Qala Allah Ta'ala, Rasulullah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Man kana fi hadhil a'ma, siapa saja yang di dunia ini hatinya buta, tidak mau zikir, tidak bertarekah, senangnya donya, senangnya jabatan, senangnya lobby untuk jabatan. Zulmah itu. Fahuwa fil akhirati, maka orang seperti ini di akhirat a'ma, juga buta. Geruyah gerayah, ndisih jalan siratal mustaqim enggak roh njegur neraka. Ya. Siratal mustaqim bagi orang yang thariqah, insyaallah hati kita sabrih, wa yadkhulu jannah bighairi hisab. Insyaallah orang yang berthariqah masuk surga dengan tanpa dihisab. Karena sehari-hari kita fi kulli yaumin waqtin khalin sa'atin zikrullah. Mangkan akhir kalimu la ilaha illallah dahul jannah. Ibu tiap hari kan berapa ribu itu? Nggak usah disebut ya jumlahnya. Ini kalau lagi Solo itu berjuta-juta orang zikir ini di sini. Karena itu tempat ini insya Allah mubarakah. Dan ini tempat mustajab karena ibu bapak sekalian tiap hari zikir di tempat ini berjuta-juta. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi fahuwa fil akhirati a'ma. Orang yang hatinya di dunia buta, maka di akhirat buta. Wa adzalun, dan dia sangat jelek. Sabilan, dan dia adalah orang yang tersesat jalan itu karena dia tidak tahu. Surat Al-Isra ayat 72. Orang bisa dilihat. Jadi kalau di dunia nggak pernah zikir, hatinya gelap, ya akhirat gelap kok. Insya Allah kalau kita membiasakan mencerahkan hati kita, tasfiyatul qalbi, membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita, maka insya Allah itu teriluminasi, artinya terbersihkan, sehingga kita menjadi apa? Cahaya tadi dipantulkan dari Allah memasuk ke dalam diri kita. Itu yang disebut dengan ru'yatillah fid dunya. Bisifat. Ya. Allahu Akbar. Ya. Wal murad minal makni umyil qalbi, artinya tentang akhirat buta di dunia buta itu artinya adalah buta hati. Buta hati. Kalau sudah buta hati apa? Nabrak-nabrak. Matanya tahu, tapi yang salah tetap dijalanin. Matanya tahu ini bukan milik saya, tak ambil. Mereka pemimpin kita tahu kalau itu uang dan rakyat, tapi karena hatinya buta diambil saja, korupsi beratus-ratus triliun itu karena hatinya gelap. Apa buktinya? Buktinya disesuaikan dengan apa yang disabdakan Allah, difirmankan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa innaha la ta'mal absar. Maka sesungguhnya mereka itu bukanlah hatinya, bukanlah matanya yang buta. La ta'mal absar. Apa butanya? Walakinnal ta'mal qulub. Tetapi yang buta adalah hatinya. Hati itu letaknya di mana? Allati fis sudur. Itu semua ada di dalam al-lub, yang tersir, yang ada di dalam diri kita itu. Jadi lub dalam hal ini, hati itu ada dua. Hati dalam arti biologis segumpal darah itu, tapi sesungguhnya hati dalam arti sesungguhnya adalah apa yang ada di dalam sirrun ar-ruhu sirrun. Ya. Bapak sekalian, apa?
latifatul qalbi. Habis itu dinaikkan kan? Latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa. Akhfa itu basiro, hati terdalam. Nah itu yang harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, dzulmah tadi. Bapak sekalian, saya lanjutkan sedikit lagi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab as-sababu umyil qalbi dzulumatu al-khujubi wal ghaflah. As-sabab, sebab-sebabnya umyin qalbi, hatinya buta, ad-dzulumat, dan itu kegelapan. Kenapa? Al-khujubi wal ghaflah, orang yang lalai dan orang yang ujub, ghaflah. Ya, ada hijabnya itu karena ghaflah. Ghaflah itu apa? Ghaflah orang yang lupa, lalai terhadap jati dirinya, al-insaniyun hakikiyun, yang tiada lain adalah lita'rifu, ma'rifat. Manusia hanya berhenti di liyak budun. Kalau liyak budun, syariat. Sholat 5 kali sehari semalam cukup kalau orang syariat. Kalau orang makrifat tidak. Karena pengertian itu liya'rifun, agar engkau semua itu ma'rifatullah. Karena itu amalan bagi orang thariqah lebih tinggi dari apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh yang sekedar syariat. Karena itu yang sering saya sebutkan kan, orang yang thariqah masuk surga ketemu Allah. Orang yang syariat masuk surga nggak ketemu Allah. Orang yang makrifat karena dekat dengan sang pemilik, ada hajatan, ya makan, ya ngobrol, ya salaman dengan tuan rumahnya. Tapi kalau orang yang kenal, ya datang hanya makan tok, tuan rumahnya nggak gelem itu nyalami. Ngono ya kok kolu ya. Ini bahasa Jawa ya. Tuan rumahnya itu ndelok era gelem, makan di tuan rumah itu. Kolu ya. Masih masuk gitu loh. Kita itu gimana ya? Makan. Misalkan datang ke satu suruh makan, yang mempersilahkan bukan tuan rumah, mau makan enak. Keterlaluan menungso itu ya. Dikei tapi nggak gelem ketemu itu loh ya. Dikasih tapi lupa dengan yang mengasih itu loh, manusia itu. Karena apa? Adzulmatul ghaflah. Hatinya gelap, ghaflah, sehingga ada hijab. Wan nisyan, dan dia adalah lupa. Kenapa? Bisa babi bu'til ahdi mir rabbih, yaitu dia lupa karena jauhnya dirinya dengan janji-janji Allah. Janjinya Allah apa dulu? Itu disebutkan adalah alastu birabbikum. Kita mau janin lahir itu kan ditanya oleh Allah, kowe sapa? Kowe tak dadekno ya, kamu saya jadikan. Siap. Ini memang kalau dengan atasan aja siap. Lakoni kagak ini. Waktu janin diciptakan itu apa? Kamu siapa? Maka alastu birabbikum. Saya berjanji ya Allah, engkau Tuhan saya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Sekarang ilahi anta al-mali waljah. Kepadamu nya jabatan dan kuasanya aku tuju, katanya. Manusia sekarang dia berarti apa? Ngingkari saat dia diciptakan. Kok tidak mau berthariqah, tidak mau berzikir, tidak mau membersihkan diri, kamu mengingkari saya, kata Allah. Sudah janji kok. Kita lahir itu sudah janji. Alastu birabbikum. Ya Allah, engkau Tuhanku. Semua hidupku, mamati wa nusuki wa mahya mamati lillahi rabbil alamin. Hanya engkau. Bukan, karena itu pengertian la ilaha illallah itu, la itu adalah dipusar.
Ini yang sudah nafi isbat kan? La artinya apa? La enggak. Tidak dunia, tidak jabatan, tidak kekuasaan, tidak ingin jadi ketua umum organisasi, bukan. Ya, jadi ketua umum itu kan amanah. Saya berkali-kali jadi ketua umum, enggak pernah itu pilihan. Selalu aklamasi. Dipilih alhamdulillah, enggak dipilih juga enggak apa-apa. Oh, saya niatnya bukan jadi ketua umum kok. Dan saya sudah janji ketua umum maksimal 2 kali aja. Biar saya lebih banyak waktu untuk berzikir, ya. La ilaha illa ma'buda illu. Nah, jadi dengan demikian Bapak sekalian, dia lupa terhadap apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, alastu birabbikum, sehingga dia menyimpang. Wasababul jahli astila'u sifati dzulmaniyatin. Ya, dan adapun sebab kebodohan ini muncul karena sifat-sifat kegelapan alaihil kabir. Apa yang bisa menjadikan kita gelap itu? Al-kibri, takabur, wal hikti, dan dendam, hasad, ya, dengki, bukhl, kikir, al-ujub, bangga diri, wal ghibah, suka ghibah. Sedikit ngomong, bukan sedikit-dikit ngomong. Wan namimah wal kadzib, orang yang suka ngadu domba, orang yang bohong. Wa nahwi dzalika minat dawamaim, dan sifat-sifat kecelaan di dalam hati manusia itu yang menjadikan manusia dzulmah. Wasababu tanazzulihi ilal asfalis safilin hadhihi sifat. Orang yang mempunyai sifat seperti itu, maka dia tidak menjaga ahsanut taqwim bal ila asfala safilin. Kemudian dia menjadi asfala safilin. Hadhihi sifat, inilah sifat-sifat dari yang tercela. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan kita mendapatkan ilmu nafi. Ya, kita dapatkan nuroniyah fil qalbi, dan kita betul-betul terjaga, dibimbing oleh Allah, dan dibimbing, diawasi oleh Allah itu adalah amalan muraqabah. Muraqabah yang awalan muraqabah fil a'mal, tsumma muraqabah sifat, tsumma muraqabah ma'iyah. Tidak ada satupun di dalam diri kita yang tidak diawasi Allah. Tidak ada satupun kekuatan kita selain kekuatan Allah. Jalan dijalankan Allah, bisa karena Allah. Makan diberi makan oleh Allah. Duduk karena Allah. Orang kalau sudah muraqabah, itu adalah iluminasi dirinya. Bau kita bau Allah, jalan kita karena Allah, bicara kita karena Allah, dan lain sebagainya. Itu fungsi muraqabah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah muraqabah, kalau tidak ada amalan yang diberikan, jangan merasa nggak ada amalan. Itu amalannya di hati. Oh, nggak ada suruh ngamalin, tidak. Itu kan dasarnya ibu kan hatinya udah bersih. Sekarang amalannya sudah membersihkan. Karena itu hatinya dibersihkan dengan muraqabah tadi, yaitu amalan fil qalbi. Diam adalah 1000 kata, melebihi dari 1.000.000 makna. Jadi karena itu mengapa orang wukuf, orang diam itu bahaya. Ya, silent is gold. Ya kan? Ya, karena itu mengapa wukuf itu penting di dalam rangka menembus langit, dan kita sedang menuju Allah kalau orang diam. Demikian, terima kasih. Harul kalam. Alhamdulillah minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.